Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam, salawat bergandeng salam, mari kita junjungkan pula ke Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, serta pada kita selaku umatnya. Baik, malam ini malam terakhir. Malam ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judulnya itu keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran bagi umat Islam merupakan pedoman hidup dan obat hati manusia. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai penunjuk hidup agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya itu ada 9 pokok, ada 9 poin. Yang pertama, pahala yang berlipat. Pahala yang berlipat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Sama kayak tadi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang kedua ada obat penyakit hati dan fisik. Poin yang kedua ada obat penyakit hati dan fisik. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami turunkan di dalam Al-Quran sesuatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga ada rumah menjadi bercahaya. Rumah menjadi bercahaya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan bahwa sesungguhnya setan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kalau satu keluarga itu ada yang baca Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, maka setan nggak bisa masuk ke rumah tersebut. Poin yang keempat ada membaca Al-Quran untuk kebaikan. Membaca Al-Quran untuk kebaikan. Kandungan Al-Quran berisi kebaikan karena kalam dari Tuhan. Bagi seluruh umat Islam yang belajar dan membaca Al-Quran dengan lancar maupun kurang lancar atau terbata-bata, namun masih berjuang dalam melanjutkan bacanya walaupun dengan keterbatasannya. Jadi walaupun kita susah buat baca Al-Quran, bacanya masih nggak lancar sama sekali, tapi masih ada kemauan dari dirinya, itu bernilai kebaikan. Sesungguhnya ia akan memperoleh
dua kebaikan berupa dua pahala, yakni pahala membaca dan pahala karena susah payahnya demi membaca Al-Quran. Poin yang kelima itu ada manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik. Dari Utsman bin Affan, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pasti hadis ini juga udah kalian sering dengar. Hadis riwayat Bukhari. Poin yang keenam itu ada dikumpulkan bersama para malaikat. Dikumpulkan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat, maksud dari berat ini belum fasih dalam membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan dua ganjaran. Muttafaqun alaih. Poin yang ketujuh ada sebagai syafaat di hari kiamat. Sebagai syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Poin selanjutnya, poin 8, ada ladang pahala. Ladang pahala. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dan poin terakhir, poin 9, itu ada kedua orang tuanya mendapatkan mahkota di surga. Kedua orang tuanya mendapatkan mahkota di surga. Dari Mu'az bin Anas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak, di mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu disebabkan dengan amalan-amalan yang seperti ini. Amalan baca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang mau membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.